Nama saya Eka Widya Astuti, NIM 195221114. Saya dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Niken Setioningrum, NIM 195221089. Perkenalkan, nama saya Setia Nur Rahmawati, NIM 19522211090. Nama saya Lailatul Khairiyah Anissa, NIM 1952212091. Berikut adalah studi kasus soal 1.3. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Konsola mengakuisisi seluruh aset bersih PT Cildo dan PT Sonsa dalam sebuah statutory consolidation. Akuisisi ini menyebabkan dibubarkannya PT Cildo dan PT Sonsa dan bergabung menjadi entitas baru yaitu PT Konsola. Informasi laporan keuangan untuk PT Cildo dan PT Sonsa pada saat itu adalah: lihat pada bagian berikut. PT Konsola mengalihkan imbalan dengan menerbitkan saham 1 juta lembar dengan nilai nominal Rp1.000 dan nilai wajar Rp1.600 per lembar untuk mengakuisisi aset neto PT Cildo dan PT Sonsa. PT Konsola mengeluarkan Rp60 juta untuk biaya legal dan Rp80 juta untuk biaya penerbitan saham. Dari soal di atas, kita diminta untuk 1. Hitunglah goodwill yang timbul atas akuisisi tersebut. Yang kedua, buatlah jurnal yang dicatat oleh PT Konsola atas akuisisi tersebut. Nah, kali ini kita akan melakukan perhitungan goodwill yang timbul atas akuisisi. Yang akun-akun yang kita gunakan itu ada imbalan yang dialihkan. Nominalnya itu kita peroleh dari saham 1 juta lembar itu dikalikan dengan nilai wajar, yaitu Rp1.600, dikalikan nanti ketemu hasilnya 1.600.000.000. Lalu di akun kepentingan yang dimiliki sebelumnya dan kepentingan non pengendali itu kita tulis 0 atau kosong. Ini karena di soal tertera bahwa PT Konsola mengakuisisi seluruh aset bersih PT Cildo dan PT Sonsa. Jadi di kedua akun tersebut dikosongin aja. Selanjutnya kita jumlahkan. Lalu kita masukkan nominal aset bersih teridentifikasi. Nah, lalu kita lihat di tabel di bagian bawah. Di bagian bawah itu ada tabel yang menerangkan bagaimana cara kita mencari nominal dari aset bersih teridentifikasi. Yang harus kita masukkan itu nilai wajar aset PT Cildo. Kita lihat lagi laporan polisi keuangan yang ada di soal. Kita lihat di kolom PT Cildo di bagian nilai wajar aset itu di total. Di bagian total aset nilai wajar kita lihat ada 1.760.000.000 dimasukkan dalam nilai wajar aset PT Cildo. Lalu akun setelahnya yaitu liabilitas PT Cildo. Kita lihat di bagian liabilitas itu 170 juta ditambahkan dengan 310 juta, hasilnya adalah 480 juta. Lalu kita beralih ke bagian kolom PT Sonsa. Dimasukkan akun nilai wajar aset PT Sonsa. Kita lihat nilai wajarnya PT Sonsa di bagian aset. Total asetnya 650 juta. Kita pindahkan ke dalam perhitungannya. Lalu liabilitas PT Sonsa. Karena liabilitasnya itu kosong, maka ditulis kosong. Nah, selanjutnya itu dijumlahkan kecuali liabilitas. Liabilitas itu mengurangi. Jadi, ketemu hasil 1.930.000.000. Hasil ini kita masukkan ke dalam kolom yang ada di atasnya. Kolom yang warna kuning 1.930.000.000. Lalu dikurangi, maka akan ketemu nominal 330 juta
dengan akun pembelian diskon. Yang kedua yaitu mencatat biaya akuisisi yang timbul. PT Konsola mengeluarkan 60 juta rupiah untuk biaya legal dan 80 juta rupiah untuk biaya penerbitan saham. Maka jurnalnya beban berada di debit senilai 60 juta rupiah. Beban tangguhan berada di debit senilai 80 juta rupiah. Dan yang dikredit yaitu kas, sama dengan beban ditambah dengan beban tangguhan yaitu 60 juta rupiah ditambah 80 juta rupiah yang hasilnya yaitu 140 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah mencatat akuisisi aset bersih. Untuk mencatat akuisisi aset bersih ini, kita masukkan akun-akun yang diakuisisi. Nah, akun-akun yang diakuisisi itu yang ada pada neraca. Apa saja akunnya? Yang pertama adalah kas sebesar 340 juta rupiah. Nah, 340 juta rupiah ini kita dapatkan dari nilai wajar PT Jildo dan nilai wajar PT Sumsa sebesar 280 juta rupiah ditambah dengan 60 juta rupiah sehingga menghasilkan 340 juta rupiah. Yang kedua yaitu piutang usaha sebesar 250 juta. Itu kita dapatkan dari 180 juta ditambah dengan 70 juta sehingga menghasilkan 250 juta rupiah. Yang ketiga yaitu persediaan sebesar 400 juta rupiah. Itu kita dapatkan dari 300 juta ditambah dengan 100 juta. Kemudian tanah sebesar 520 juta. Itu didapat dari 400 juta ditambah dengan 120 juta. Kemudian bangunan dan mesin sebesar 900 juta. Itu didapat dari 600 juta ditambah dengan 300 juta rupiah sehingga menghasilkan 900 juta rupiah. Nah, terus akun pasifanya apa? Yaitu akun pasifanya yang pertama yaitu utang usaha. Utang usaha sebesar 170 juta rupiah. Kemudian utang wesel sebesar 310 juta rupiah. Kemudian saham sebesar 1 miliar. 1 miliar ini kita dapatkan dari 1 juta dikali dengan 1000 sehingga menghasilkan 1 miliar. Kemudian tambahan modal disetor. Nah, untuk mencari nilai tambahan modal disetor itu kita harus mencatat yang pertama adalah nilai wajar saham. Berapa nilai wajar saham? Yaitu sebesar 1 miliar 600 juta. Itu kita dapatkan dari 1 juta dikali dengan 1.600 sehingga menghasilkan 1 miliar 600 juta. Kemudian akun yang kedua yaitu nilai nominal saham sebesar 1 miliar. 1 miliar ini kita dapatkan dari 1 juta dikali dengan 1000 sehingga menghasilkan 1 miliar. Kemudian nilai wajar saham ini kita kurangkan dengan nilai nominal saham sehingga 1 miliar 600 juta dikurangi 1 miliar hasilnya 600 juta. Itu merupakan nilai tambahan modal disetor.
Tapi itu belum selesai, kita masih harus mengurangkan nilai itu dengan beban tangguhan. Berapa beban tangguhannya? Yaitu sebesar 80 juta rupiah. Sehingga kita kurangi 600 juta dikurangi 80 juta rupiah, sehingga menghasilkan 520 juta rupiah. Dan itulah yang menjadi nilai tambahan modal di sektor bersih. Sehingga kita catat nilai tambahan modal di sektornya sebesar 520 juta rupiah. Kemudian akun yang selanjutnya yaitu beban tangguhan sebesar 80 juta rupiah. Dan akun yang terakhir yaitu keuntungan pembelian diskon sebesar 330 juta rupiah. Nah, keuntungan pembelian diskon sebesar 330 juta rupiah ini kita dapatkan dari perhitungan goodwill. Kemudian kita total hasil akhirnya. Untuk debit itu 340 juta ditambah dengan 250 juta ditambah 400 juta ditambah lagi 520 juta ditambah pada bangunan dan mesin sebesar 900 juta, sehingga hasilnya 2.410 juta rupiah. Untuk posisi kreditnya juga kita tambahkan 170 juta ditambah dengan 310 juta ditambah lagi dengan 1 miliar ditambah lagi dengan 520 juta ditambah 80 juta ditambah 330 juta, dan kita tambahkan semuanya, hasil akhirnya 2.410 juta rupiah. Maka total akhir dari jurnal ini sebesar 2.410 juta rupiah.